Teteh, kembali lagi di Aji, ASN Jabar, ikut bicara. Yang namanya rehab berarti dari mulai istilahnya kasus tertentu sampai bisa kembali ke lingkungan sosial ya Pak. Jadi binaan dinsos atau seperti apa? Yang terlantar ya menurut data yang kami peroleh itu 348.918 balita yang dibuang tadi ya di tempat umum. Nah itu kami proses sebetulnya ya anak itu supaya ada yang mengasuh. Izinnya dikeluarkan rekomendasi kalau pengasuhan anak ada di kota kabupaten. Kalau beda agama saya kira harus sama secara syarat ya tadi. Karena kan membesarkan anak itu tidak murah ya, dan betul. Tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Aji, ASN Jabar, ikut bicara. Kembali lagi sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Akang Teteh, pada episode sebelumnya nih, masih ingat nggak kita udah kedatangan Pak PLH, Kepala Dinas Sosial, kita ngomongin soal Dinsos. Nah, kemarin tuh ada hal yang bisa dikembangin lagi nih, ternyata mereka tuh punya program unggulan yaitu kampanye pengasuhan anak. Nah inilah kita lagi ada sama Bapak di bidangnya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Aduh Pak Kabid, terima kasih sudah hadir di Ajib hari ini. Pak, hari ini kita ngobrolin tentang kampanye pengasuhan anak ya, program unggulan Dinsos Jabar nih. Iya. Pak, boleh perkenalan diri dulu nggak? Silakan Pak, mangga. Ya, baik perkenalan dulu ya mungkin. Nama saya panjang lah ya, Ahmad Ade Hadiansyah ya. Saya diamanahi di Dinas Sosial ini sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Yang mana tadi sampaikan bahwa di podcast sebelumnya dengan adanya Pak PLH tadi ya, tugas fungsinya memang salah satunya ada rehabilitasi sosial. Nah itu diantaranya saya menangani dari kasus-kasus sosial yang perlu direhabilitasi, yang mana tadi saya disampaikan di podcast sebelumnya oleh Pak PLH juga ya, ada 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tadi ya. Betul. Nah itulah di kami ya di bidang resos lah akan direhabilitasi dengan masalah-masalah sosialnya itu, kira-kira begitu. Nah. Pokoknya yang namanya rehab berarti dari mulai istilahnya punya kasus tertentu sampai bisa kembali ke lingkungan sosial ya Pak ya? Wow. Di antaranya idenya adalah kampanye pengasuhan anak. Itu tuh program kayak gimana sih Pak? Ya, kampanye pengasuhan anak ya. Sebagaimana tadi sampaikan, Dinas Sosial itu tadi ya menangani tentunya tadi dari mulai perlindungan, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial tadi ya. Nah yang rehabilitasi sosial itu menangani tadi yang saya sampaikan ada 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dari 26 itu ada yang mulai dari anak tadi kan, anak balita, anak terlantar, yang diterlantarkan. Nah itulah yang ditangani terutama anak atau bayi ya yang diterlantarkan. Betul. Untuk diasuh atau diangkat, disampaikan, dikampanyekan kepada bagi calon orang tua angkat yang akan bersedia atau berbaik hati untuk mengangkatnya atau mengasuh anak itu sebetulnya. Betul. Karena kan kalau misalnya anak istilahnya anak terlantar ini adalah mereka masa usianya masih panjang ya Pak, harapan hidupnya masih panjang gitu. Gak bisa bayangin kalau selama mereka hidup di dunia ini dikelola oleh Dinsos gitu. Iya. Oh, wow. Betul. Bisa dicerita nggak Pak? Ada berapa anak sih yang sebutannya klien Pak atau klien, diasuh? Ya? Diasuh, ya? Betul. Nah kalau yang klien diasuh, saya cerita dulu gini ya. Pengasuhan anak itu yang terlantar atau diterlantarkan mungkin tadi sudah disampaikan di sebelumnya ya di podcast Pak PLH. Kami itu kan punya panti atau sekarang yang namanya dengan Gria dirubah namanya menjadi Gria ya. Ada Gria Ramah Anak
ya khusus mengenai anak tadi ya, mulai balita sampai dengan anak usia di bawah 18 tahun. Nah, yang di panti itu yang milik pemerintah ya, yang milik pemerintah itu yang di kami ya, namanya Gria Panti Grab ya, Gria Ramah Anak atau Balita. Ada tempatnya di Bandung ya, di Bandung di Jalan Komplek Batu Nunggal. Nah, ini atau Gria Ramah Anak. Gria Ramah Anak. Jadi itu yang khusus balita. Balita yang menampung anak di bawah 5 tahun ya, atau bayi-bayi yang diterlantar atau terlantar. Nah, itu selama ini klien di sana menerima kuotanya 25 anak ya. Ya, kalau anak terlantar seluruh Jawa Barat sih saya kira ada 300-an ya. 300 anak lah lebih ya, mungkin itu yang terlantar ya, menurut data yang ada ya, yang kami peroleh itu datanya memang anak atau yatim ya, atau yang terlantar ya, itu ada sebanyak 348.918. 348.000 Pak. Berapa tadi? 348.918 anak yang terlantar. Itu di Jawa Barat sebetulnya ya. Yang terlantar. Itu berarti yang jadi binaan Dinsos atau seperti apa? Atau sebenarnya masih belum tahu gitu? Ya Pak, kalau binaan Dinsos mah hanya yang tadi di klien ya, balita. Iya. Tapi kalau anak balita, khusus balita, biasa di yayasan di panti kami menerima hanya 25. Karena keterbatasan betul. Ya, ruangannya, pengasuhnya gitu hanya 25 yang diterima. Ya, jauh pisan ya Pak nya? Jauh. Tapi ada yayasan yang namanya LKS ya, atau LPA, Lembaga Pengasuhan Anak, itu di luar itu, yang tadi yang lebih itu yang 3.000 itu ada di luar pemerintah. Di luar pemerintah. Oh, kayak misalnya di apa sebutannya, panti asuhan. Panti asuhan ya gitu. Yang itu banyak kan panti asuhan yang ada di Jawa Barat ya, terus di sekitar Bandung juga banyak ya. Nah, itu juga ada yang di pemerintah saja yang kami menerima hanya klien yang 25 kan keterbatasan. Itulah. Iya. Wow, itu teh berarti memang harus juga tetap di bawah monitor dari Dinsos ya. Nah, itu Pak. di bawah monitor dan izinnya dari kami, dari Dinas Sosial gitu, untuk penyelenggaraan lembaga pengasuhan itu juga. Gitu. Betul. Nah, karena kan apa ya Pak, sensitif ya sekarang mah, ada yang isu eksploitasi anak dan lain-lain. Wah. Anak balita yang dibuang tadi ya di tempat umum gitu ya. Iya bener Pak, kemarin terakhir ini lihat kasus CCTV ada yang melahirkan di musola atau masjid ya. Nah, itu betul. Ya ampun, sekarang tuh kayak orang-orang tuh ngebuang anak tuh ternyata. Ya, sangat prihatin sekali ya, miris di masyarakat terjadi seperti itu ya, yang membuang anak. Di sisi lain, anak itu ada yang mengharapkan ya, anak yang tidak punya anak ingin punya anak ya. Di sisi lain tadi ada beberapa kasus yang pembuangan anak ya di tempat umum, di mana-mana seperti itu. Kita prihatin lah ya. Nah, hal seperti itulah yang nanti menjadi pemerintah ya, hadir pemerintah di situ, di mana itu kan namanya anak yang diterlantarkan atau terlantar ya, diterlantarkan, sehingga bayi-bayi yang dibuang itu diterlantarkan. Jadi sebagaimana tadi sebagaimana undang-undang juga, bahwa Undang-Undang Dasar ya 45, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara negara itu di situ. Amanat undang-undang. Ada berat nih Pak. Nih, itu kalau misalnya soal anak nih Pak ya, kan sebenarnya mak kumahanya Pak, aing ngurus anak mah ada kadang-kadang teh cenah, kalau kata orang mah mengurus anak yatim itu kan sedekat ini ya dengan Rasulullah teh. Tapi lamun misalkan peluang dosa nage Pak nggak kalah banyak gitu kan. Benar, antara cenas kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Bener Pak ya? Iya betul. Bapak ada pengalaman menarik nggak soal tentang adik-adik kita nih, tentang anak yang terlantar ini selama kerja di Dinsos? Ya, jadi pengalamannya mungkin kali sesuai dengan tusi tadi kami ya, di bidang rehabilitasi sosial itu salah satunya itu tadi menangani masalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, terutama yang
sekarang ini kita bicarakan kaitan dengan kampanye alternatif pengasuhan ya. Nah di kami itu ya pengalamannya menangani anak-anak yang terlantar tadi, terutama yang balita yang perlu dilindungi ya, perlu dijamin dan perlu direhabilitasi anak itu. Nah sementara kasus-kasus yang telah kami tangani melalui anak yang seperti terlantarkan itu, seperti tadi disampaikan bayi ya yang terlantar di tempat umum. Nah itu kami proses sebetulnya ya, kami proses untuk anak itu supaya ada yang mengasuh atau mengangkat. Nah itulah yang kami lakukan. Nah pengangkatan itu sesuai dengan tusi kami itu ada prosesnya ya. Jadi juga ada aturannya, aturan betul. Ya ada Permensos, ada peraturan pemerintahnya ya untuk anak-anak yang mau diasuh atau diangkat ya. Nah, secara aturan pengaturan pengasuhan itu ada 4 alternatif ya pengasuhan. Ini sekaligus saja mungkin ya, karena tadi pengasuhan apa sih alternatif itu ya tadi ya. Nah, anak itu dijamin tadi keselamatan juga yang terlantar, lalu dijamin pemasian anak itu supaya ada di keluarga pengganti tadi ya kalau yang terlantar. Nah, proses aturannya itu ada 4 ya, ada pengasuhan anak atau yang sekarang itu namanya foster care. Ada juga yang melalui pengangkatan anak tadi ya, pengangkatan anak atau adopsi. Ada juga yang perwalian. Ada beda juga, ya Pak ya? Beda. Ada juga yang pengasuhan melalui lembaga pengasuhan anak. Nah itu diproses di kami. Nah kalau pengasuhan anak itu bisa izin ya. Berarti kan kalau kami proses ada izinnya, izin untuk bagi calon orang tua angkat anak ya untuk berminat untuk mengasuh itu ya, melalui izinnya dikeluarkan rekomendasi kalau pengasuhan anak ada di kota kabupaten, dinsosnya. Ya itu nanti diberikan rekomendasi izin, bisa izinnya per tahun ya diperpanjang. Nah yang diproses di kewenangan provinsi ada pengangkatan anak namanya. Nah kalau pengangkatan anak di kami itu proses pengangkatannya anak untuk diadop itu nanti ada melalui sidang pipa. Apa tuh sidang pipa itu tadi ya? Taunya kita mah sepak bola federasi. Sepak bola federasi. Apa tuh Pak sidang pipa? Sidang perizinan pengangkatan anak. Nah pipa jadi sidang perizinan pengangkatan anak. Nah jadi kami dilakukan sidang jika ada beberapa calon orang tua angkat atau peminat orang tua angkat yang sudah ingin mengadopsi atau mengangkat anak. Nah itu ada di kami di pipa, lalu kami keluarkan izinnya untuk pengadakan, lalu nanti diteruskan di pengadilan untuk dijadikan anak angkat. Betul, karena secara administrasi harus tertib ya Pak ya. Harus tertib, betul. Jadi secara aturan harus begitu. Betul. Prosesnya seperti itu, ada keberminatan bagi calon-calon orang tua angkat atau siapapun yang berminat ya, Akang Teteh juga misalnya kalau berminat ya dengan terutama bagi anak-anak yang tadi terlantar gitu ya, atau diterlantarkan di tempat. Nah kebanyakan kan sebetulnya yang berminat itu kan di bayi ya di bawah 5 tahun ya. Tapi sebetulnya kalau mau ngangkat boleh saja yang di atas. Udah, karena batas pengangkatan anak itu atau pengasuhan sampai usia 18 tahun. Jadi itu bisa bisa, tapi kan kalau kebanyakan kan sekarang lebih dari anak yang baru lahir ya atau bayi ya yang di bawah 1 tahun gitu ya, beberapa bulan itu berminatnya seperti itu. Karena apa ya, masih belum tahu apa-apa, bisa dididik dari awal, mungkin pertimbangannya. Pertimbangan. Pak kalau sebagai orang tua nih, kalau Bapak sebagai dinsos itu ada pertimbangan gak sih Pak? Misalnya pernah saya baca artikel bahwa untuk mengadopsi anak itu harus agamanya sama misalnya dengan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya diketahui ya Pak ya, agamanya harus sama dengan orang tua yang akan mengasuh. Itu ada pertimbangan apa aja nih Pak untuk mengasuh anak, mengadopsi? Mengadopsi. Ya tadi disampaikan bahwa itu betul tadi kita melihat kan ada laporan Peksos namanya. Kami punya pekerja sosial. Nanti di asesmen dilihat anaknya itu bagi calon orang tua asuh itu orang tua angkat untuk keberminatan ya tentunya tadi
Kalau beda agama saya kira harus sama agamanya secara syarat ya tadi syarat-syarat tertentu, karena pengangkatan dan pengasuhan itu ada syarat-syarat banyak syaratnya ya. Di antara memang itu harus ada satu agama diinikan atau agama yang dibawa oleh orang tua angkatnya nanti atau anak itu bawaan saat itu agamanya apa, memang harus satu agama. Intinya begitu. Kalau suku Pak, misalnya ras kayak gitu, itu jadi pertimbangan syarat atau enggak ya? Tidak juga sih, kalau tidak disebutkan kalau dalam aturan syarat suku. Yang ada aturannya kaitan dengan warga negara mungkin. Oh iya betul, lebih Ya luas misalnya cakupannya luas. Artinya gini, warga negara Indonesia istrinya atau suaminya ya warga negara asing. Nah seperti itu ada ketentuannya juga. Oh iya. Ya nanti ada syarat dan ketentuannya juga. Nah yang seperti itu beda warga negara, prosesnya ada di Kementerian Sosial. Kalau kami berbagi kewenangan izinnya. Nah seperti itu. Paling beda itu. Kalau saya kira kalau ras tadi ya, kalau agama terus sama, tapi kalau suku saya kira belum ada aturannya, tidak aturan khusus lah untuk itu. Wow. Terus berarti selain itu ada mungkin dari segi ekonomi Pak ya, juga ada persyaratannya ya. Nah, pasti karena kan membesarkan anak itu tidak murah ya, dan tidak mudah. Itulah dalam aturan itu syarat-syarat itu saya kira banyak ya di antara tadi. Ya salah satu secara usia dulu ya. Oh iya betul. Nah, kalau secara usia suami dan istri itu minimal 30 tahun ya. Karena pertimbangan kematangan gitu ya. Kematangan 30 dan usia paling maksimal 55 tahun. Itu syarat secara usia ya. Dan secara syarat administrasi lainnya juga sama tadi, harus sehat, sehat jasmani dan rohani juga. Oh dites Pak nanti Pak? Iya ada. Kita minta surat keterangan dari rumah sakit atau dokter kesehatan untuk kesehatan. Terus tadi yang kaitan dengan apa tadi syarat yang lain ya, yang kaitan dengan barusan usia, kesehatan, ekonomi. Betul. Nah, secara ekonomi penghasilan juga ada ketentuan harus ada berpenghasilan tadi ya. Misalnya dibuktikan dengan slip gaji. Iya Pak, betul, gitu. ada slip gaji juga di situ disebutkan juga. Nah, penghasilan gitu bekerja di mana. Jadi kan di situ anaknya supaya terjamin tadi. Betul. Terjamin kita ya. Menjamin anak itu bisa tadi, punya gitu. fasilitas pendidikan apa ya? Ya betul. Wow. Pak, jumlah atau kira-kira boleh kisaran ya Pak, kalau tidak pasti datanya berapa jumlah anak yang diadopsi itu kira-kira ada berapa orang ya Pak sejauh barat? Sejauh barat yang sudah kami tangani yang melalui proses kami ya, karena di prosesnya juga ada yang langsung dan tadi melalui lembaga namanya tuh ya. Nah itu ada sekitar selama 2023 lah ya, 2023 kemarin ada 108 yang orang sudah ya, 108.000 ya siapa tahu 108 ya cota lah ya orang. Wow ya 108 yang sudah diproses oleh kami untuk pengangkatannya itu. 2023. Pak, kalau misalnya 108 itu kira-kira suka ada di monitoring gitu gak sih Pak, misalnya setelah dia diadopsi terus ada kunjungan? Nah ya tentunya nanti perkembangannya mereka tentunya kami kan nanti bekerja sama dengan dinas kabupaten kota. Oh iya. Nah dinas kabupaten kota juga itu kan karena prosesnya seperti itu. Jadi pengusulannya melalui kabupaten kota diusulkan ke kami ya. Sehingga untuk monitoring atau tadi lebih ke bagaimana perkembangan di daerahnya, kami minta laporan dari kabupaten kota tentunya ada. Sejauh mana anak ini sudah diasuh atau diangkat oleh orang tua angkatnya ya, dan sampai kapan itu ada laporan seperti itu. Oh, berarti mereka harus ngelapor atau dari Dinsos juga melakukan kunjungan? Ya, mengunjungkan visit. Betul, karena kan kita juga harus menjamin ya Pak ya, supaya jamin. jangan sampai udah anak terlantar, maksudnya jangan sampai ternyata dia juga jadi terlantar juga kan, walaupun sudah diadopsi. Ya, ya itulah. Ada juga yang seperti itu ya, yang kasus-kasus itu baik kasus ya yang kaitan dengan keterlantaran dan diterlantarkan yang sudah tidak sesuai dengan tadi ya proses aturan yang ada ditetapkan ya. Ada juga yang seperti itu, ada banyak kasus. Jadi sudah
angkat, tetapi tidak di dalam perjalanannya mereka tidak mampu lagi, atau karena hal sesuatu kasus lagi diterlantarkan benar. lagi. Karena gitu. bisa pilot misalnya Pilot. usahanya kan itu kan force major ya, banyak tidak ada yang tahu gitu. Iya, Oh, betul. tapi ada yang bisa dikembalikan juga gitu. Iya, dikembalikan. Betul. Yang selama berkomitmen ya Pak ya, Iya, untuk yang terbaik buat anak tersebut. terbaik buat anak tersebut. Wow. Betul. Pak, selama ini ada cerita nggak yang menarik misalnya dari anak-anak yang terlantar atau ditelantarkan ini? Mungkin Bapak ngalamin sendiri. Ya banyak sih sebetulnya kasus ya. Kalau kasusnya kan melalui dari kabupaten kota ya. Itu dialami, misalnya ada laporan ya. Kami kan berkoordinasi dengan kabupaten kota. Ada laporan anak yang dibuang di tempat pembuangan sampah gitu kan. Itu ditindakan oleh kepolisian setempat itu, melalui kabupaten kotanya dilihat di ini. Itu tahun kemarin lah ada di beberapa di Kabupaten Bandung misalnya ya. Nah itu segera ditindak oleh dinas sosial kabupatennya, lalu berkoordinasi dengan kami. Nah kami memproses anak itu supaya dijamin keselamatannya dulu ya. Ada pernah seperti itu ya, lalu dijamin keselamatannya, yaitu tadi kalau ketemunya di tempat umum, di pasar atau di tempat lainnya ya, di tempat sampah bahkan ada ya. Iya itu ngeri banget. Ada juga ngeri banget, atau ada yang disimpan di warung di mana lah ya, ada yang seperti itu. Lalu ditemukan, itu diproses oleh setempat dulu, lalu oleh kepolisian biasanya ya, diberitakan, diselamatkan dulu, lalu dimasuk ke kesehatan puskesmas, lalu nanti diberita acara oleh kepolisian, nanti dicarikan dari mana nih yang membuangnya. Nah dari pelanggaran hukum ya Pak ya, seperti itu. Nah itu banyak seperti itu yang laporan ke kami. Nah itu kami proses sampai anak itu ada di lembaga kami, yang di pemerintah disimpannya ya, ada juga yang di LPATA, di lembaga pengasuhan anak yang swasta, banyak yang sudah dinikahkan di lembaga itu. Nah jadi diselamatkan dulu lah ya anak itu. Nah nanti itu ditawarkan untuk kepada masyarakat untuk yang berminat untuk mengadopsi anak itu. Dari misalnya dari sekitar dulu ya Pak ya? Sekitar dulu biasanya begitu. Nah itulah kira-kira yang pernah kasus-kasus yang terjadi ya, yang ada di kami yang berkoordinasi dengan kabupaten kota itu. Banyak kasus anak yang terlantar atau diterlantarkan ya. Banyakannya bayi sih sebetulnya. Iya sih Pak. Bayi ya, pasti ya. Entah faktor apa ya, anak itu dibuang gitu di tempat umum. Faktor ketidaksiapan mungkin ya Pak yang utama, entah secara ekonomi maupun mental. Ya Allah, amit-amit ya Pak ya, jangan sampai lakukan teteh kita mah. Terus Pak, kalau misalnya berarti dalam menangani kasus ini tadi di Dinsos ada kerjasama dengan kepolisian, dengan tadi lembaga apa sebutannya, lembaga pengasuhan anak. Lembaga pengasuhan anak. Oh itu juga. Terus kemudian selama ini nih Pak, kendala yang dihadapi selama menyelesaikan kasus-kasus ini teh apa aja Pak? Ya, saya kira tadi ya, kendala itu mungkin tantangan ya. Kami kalau kendala ya saya kira kendala-kendala yang ada lebih ini kan kepada tantangan lah ya, tantangan seperti itu. Tantangannya ya tadi harus siap menghadapi kasus-kasus seperti itu tadi ya. Kendala-kendalanya lebih kepada tantangan lah ya. Jadi kalau tadi kasus yang ditangani sosial itu kan sebetulnya kita harus siap ketika kondisi apapun gitu maksudnya ya. Karena penanganan pemerlu kesejahteraan sosial itu kan tidak mengenal waktu ya, seperti itu. Jadi kalau tadi bicara mungkin oleh Pak PLH tadi sebelumnya yang di podcast ya, jadi penanganan seperti bencana itu tetap bencana sosial itu juga sama seperti itu, bencana sosial yang tadi sebetulnya itu bencana sosial ya. Betul. Masuk kepada itu. Nah itu saya kira lebih tantangannya lebih gitu. Jadi tidak kendala dalam hal itu tadi ya, lebih ke inilah, kalau kendala mah ya kita harus siap dalam hal apa ya tadi, kalau biaya
ya anggaran ya kalau misalnya penanganan itu seperti itu. Tidak banyak kenal lah sebetulnya Tidak itu ada yang tantangan. berarti ya, pokoknya Berarti tantangan. siap aja Pokoknya kita. nomor hiji kemanusiaan we nya, Kemanusiaan lah Dinsos kita mah. harus siap gitu lah. Benar. Saya pernah Pak menguji apa ya sebutannya rumah singgah apa yang di Dinsos yang di Cimahi itu. Memang anak-anaknya itu ya akang teteh lucu-lucu gitu ya kalau nggak bisa. Terus kalau kita peluk teh mereka teh kayak nggak mau lepas. Iya. Dan akang teteh coba deh kunjungin apa sebutannya apa rumah singgah atau rumah apa ya? Rumah pengasuhan. PSAB ya. Jadi pengasuhan anak ya. Jadi panti pengasuhan anak PSAB. Itu. PSAB. Nah di PSAB ini luar biasa akang teteh pengasuhnya itu sabar pisan Pak nu Ya kahiji. itu betul. Terus yang kedua karena anak kecil itu harus distimulasi ya Pak. Saya mah cung akad topi lah salut pisan itu. Terus anak-anaknya juga lucu-lucu. Terus kalau akang teteh coba ngajak ngobrol aja mereka tuh kayak nggak mau lepas dari kita gitu. Betul. Pak, jadi sensitivitas kita diasah ya Pak ya? Iya betul, di situ mengunjungi. diasah di situ. Jadi di situ di tempat kami yang ada di Batu Nunggal namanya PSAB ya, pengasuhan anak balita, anak dan balita. Nah itu memang itu tadi kenapa tadi kita lebih terenyuh ya karena anak-anak itu secara historisnya tadi di tempat-tempat ditemukan di tempat umum Rumah diterlantarkan. acek Bapak PLH Kadisma. Semua ada judul sinetronnya. Judul sinetron nah, betul lah itu. Jadi tadi seperti itu. Jadi kita itu jadi terenyuh ya karena melihat historisnya tadi anak itu. Oh ini ditemukan di sini, bahkan sudah ditemukan sudah di ini istilah di gemerong sireum. Iya Pak benar-benar ada yang mungkin hipotermia juga Iya ya Pak ya. hipotermia. Nah itulah jadi ketika kita di tempat itu kita melihat dengan sejarah anak itu dari mana diceritakan oleh para pengasuh tadi di tempat kami ya. Para pengasuh ini dari mana, jadi ya tadi miris kita, oh anak ini ya. Terus jadi anak itu sudah jadi di kami sudah jadi sehat, jadi lucu-lucu kan gitu seperti Iya, itu betul. kan. Karena kami tugasnya seperti itu, menyelamatkan dulu, melindungi anak dulu itu ya. Nanti ditawarkan tadi dikampanyekan kepada para orang tua asuh, calon orang tuanya. Ini anak ini memang anak sejarahnya terlantar seperti itu. Nah maka seperti itulah di kami kondisinya. Kalau memang Akang Teteh juga melihat ya untuk ke tempat kami juga itu silahkan gitu ya. Seperti itu. Pokoknya memang Dinsos ini tengah fasilitator ya Pak ya. Mungkin ada anak-anak yang terlantar atau diterlantarkan, terus ada orang tua asuh yang juga memang siap gitu secara mental, secara finansial itu boleh gitu untuk mengunjungi tadi rumah aset apal-apal apa tuh lupa ting Jadi tadi singkatan. rumah singgah itu kan bagi tidak hanya bayi ya, yang di kami yang di Cibabat itu ya. Iya. Ada rumah singgah yang itu rumah singgah untuk OTDP, misalnya orang terlantar di perjalanan, orang terlantar di mana saja ya itu semua apa namanya dari anak sampai lansia tadi itu rumah singgah di situ disinggahkan sementara ya. Nah nanti kalau ketemu ini anak atau orang tua atau remaja nanti kita di asesmen, nanti dikirim kalau memang dia terlantar ditanya dari mana. Nah kalau ada ketemu orang tua keluarganya atau alamatnya dikembalikan gitu kan ke tempat dia kalau terlantar. Nah kalau bermasalah tadi memerlukan masalah misalnya ada ODGJ atau tadi ya atau orang terlantar lansia, nah kami nanti diteruskan ke panti-panti kami, ke UPTD yang tadi yang apa di kami ada 7 UPTD ya kan dari yang bagiannya ya Pak. Dari anak remaja sampai lansia itu ditempatkan di panti-panti kami di UPTD kami seperti itu. Nah itu namanya rumah singgah di situ. Nah Yang kalau sementara itu, nah kalau di PSAB itu udah panti, udah menetap di situ ya. Gitu lah. Dalam jangka waktu yang lama sih kalau ngomongin soal sosial karena kan agak sulit ya Pak ya Iya, untuk betul. mereka sampai bisa berdaya. Betul. Pak kalau saya penasaran itu kan kalau balita nih ya mereka kan nggak butuh sekolah nih. Kalau ada nggak anak terlantar yang usia sekolah itu juga disekolahkan oleh Dinsos? Ya jadi panti atau UPT di kami namanya panti anak ya. Atau kami Geria Ramah Anak ya. Nah itu Geria Ramah Anak itu UPT di kami yang menangani tadi
mulai balita, anak balita sampai remaja tadi. Nah itu kalau di balita anak satpelnya itu tadi yang di Batinunggal. Nah kalau yang UPTD-nya ada di Subang ya, di Pagaden, UPTD Gria Ramah Anak. Satpelnya juga ada di Cimbuleit di sini yang di Bandung. Ada juga yang di Garut, di apa namanya di Garut tuh di ya Garut lah. Lalu di Bogor juga ada ya tempat satpelnya, satuan pelayanan. Nah itu yang menampung anak di atas usia sekolah dari mulai SD. Usia sekolah SD 7 tahun sampai dia usia sekolah SMA. Wajib belajar ya. Wajib belajar. Nah betul itu ditampung di kami di Gria Ramah Anak itu. Berarti sekolahnya di sekolah biasa Pak? Iya di sekolah biasa kan, nanti dia sekolahnya di luar panti, nanti diantar, dijemput untuk sekolah. Ada yang SD, ada yang SMP, dan ada yang SMA. Ya negara seperti hadir. Itu hadir di situ. Yang terlantar itu seperti itu. Iya, jadi kalau yang balita tadi khusus yang di PSAB. Nah yang anak balita yang itu juga kalau misalnya sudah usia sekolah mengadop, beralih nanti ke anak yang itu disekolahkan nanti gitu. Nah itu seperti itu. Long term banget ya memang. Betul, tapi sampai usia sekolah SMA wajib belajar 12 tahun. Disekolahkan oleh negara lah, hadir di situ. Anak-anak terlantar atau diterlantarkan seperti itu. Wah, tadi di belakang kamera ini teman-teman di Dinsos ini ngobrolin Pak. Kalau ada memang mungkin tidak semua sehat ya Pak ya, kayak misalnya ada juga yang cacat gitu karena hasil incest Pak. Berarti kan penanganan Kemensosnya penanganan di Dinsos itu tidak cuma anak-anak yang sehat ya, tapi yang kurang sehat juga. Ya betul itu ada juga yang yang anak yang tadi bayi itu ya, gitu punya penyakit yang dibawaan tadi ya, karena penyakit yang kasus incest tadi ya oleh orang tua itu ya namanya diterlantarkan gitu namanya kan. Ada orang tuanya ya sebetulnya, tapi sudah tidak mau mengasuh atau ya, tidak mau karena tadi kasus-kasus seperti itu Dinkes. Berarti kalau kayak gitu harus berkoordinasi juga dengan Dinkes mungkin atau apa gimana? Karena betul. Kan penanganannya kayaknya lain ya Pak ya? Iya betul. Nah dengan kami kerjasama juga dengan dinas kesehatan ya, terutama yang provinsi yang untuk penanganan pemerlu kesehatan anaknya itu gitu. Kerjasama tentunya dengan dinas kesehatan lah gitu untuk kesehatannya ya untuk anak itu seperti itu. Oh iya karena kan harus konsultasi ya Pak ya gimana? Iya karena kami hanya sosialnya kan, rehabilitasi sosial. Kalau secara kesehatan medisnya ya mungkin kerjasama dengan dinas kesehatan. Wah itu adalah cerita-cerita yang menarik ya Pak ya, di Dinsos ini. Wow. Terus kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan tentang pengasuhan anak? Ya yang disampaikan oleh kami bahwa tadi ya kami berkampanye saja ya, mungkin ini untuk diketahui oleh Akang Teteh ya bahwa pengasuhan dan pengadopsian anak ya yang terlantar terutama ya jika diproses dengan legal ya, dengan istilahnya kami diproses sesuai dengan aturan ya. Kami mengajak untuk istilah dulu mah ya pengasuhan dulu tuh ada program sejak dulu tuh pengasuhan mengajak untuk orang tua asuh ya. Menjadi orang tua asuh gitu ya. Untuk menjadi orang tua asuh, orang tua angkat ya. Agar anak-anak yang tadi terlantar itu dipastikan ada pengasuhan alternatif di keluarga gitu ya. Pengasuhan alternatif keluarga terutama yang terlantar itu. Ya kami mengajaklah kepada seluruh Kang Teteh juga di sini ya untuk diketahui untuk berminat itu ya. Terutama Kang Teteh yang mungkin maju mundur ya Pak, ragu-ragu kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan istilahnya kita akan bertanggung jawab nih terhadap manusia. Pasti kan besar ya Pak ya. Manusia. Itu perbuatan mulia lah ya. Betul. Nah, sambil Akang Teteh maju mundur, kunjungilah Pak ya rumah ini. Rumah apa itu? Ya, rumah asuh ya. Rumah asuh betul, rumah asuh. Anak. Siapa tahu ketemu ya Pak gimana
biasanya ada chemistry dulu ya Pak ya, Nah ketika betul, ada masuk. chemistry ketika masuk. Oh ini anaknya chemistry ya. Memang pengalaman seperti itu. Banyak cota-cota yang bercerita ya bahwa banyak begitu anak yang ada di situ kan. Nah ternyata ini lebih chemistry yang kesini ya. Kesini ada Betul. juga seperti Iya, kadang-kadang juga mereka ada yang keliling ya Pak, setiap Keliling, yayasan ya, misalnya. betul. Kalau nggak ketemu kliknya dulu gitu. Kliknya dulu betul. Dan itu juga di dalam aturan seperti itu juga ya. Jadi kalau mau mengangkat anak, ada proses pengasuhannya dulu. Oh, Izin jadi pengasuhan. sebelum nggak serta Nggak merta dilepas langsung ya Pak? dilepas gitu. Tidak. Jadi dilihat tuh tadi ada chemistry dulu. Nanti setelah ada berminat, daftar untuk keberminatannya, cocok yang ini. Nanti ada proses pengasuhan dulu sebelum pengangkatan. Oh, biasanya berapa lamanya Pak? Nah biasanya ada sekitar aturannya 6 bulan ya. Anak boleh dibawa dari panti asuhan ya, dari kami dibawa atau ke lembaga pengasuhan anak ya, atau yang di swasta. Ketika calon orang tuanya mau berminat, nanti ada izin asuh dulu. Oh, jadi kayak antar jemput nanti dibalikin lagi Enggak, gitu seperti apa, Pak? dibawa ke Rumah. Oke. Terus selama 6 bulan. Ya, nah baru proses untuk pengangkatan. Oh iya betul. Gitu. Karena jangan sampai udah diatur surat-suratnya Iya. gitu, ternyata nggak cocok Nggak Pak cocok, ya. gitu kan, Sayang gitu. banget karena prosesnya panjang banget itu pengadilannya ya. Nah betul gitu. Berarti ada proses dulu nih 6 bulan 6 untuk bulan beradaptasi. pengasuhan baru pengangkatan. Karena yang beradaptasi nggak cuma orang tuanya, tapi Iya, anaknya juga. dan anaknya juga betul seperti itu. 6 bulan baru proses tadi ya, Pengangkatan. persuratan, pengangkatan. Wow. Selama 6 bulan itu Pak yang dikontrol biasanya apa aja nih? Ya tadi sesuai dengan syaratnya tadi bagi orang tua ya, menjamin anak itu haknya situ ya, menjamin anak itu tadi hak asuhnya tadi, apakah calon orang tua asuh atau angkatnya nanti tadi dari sisi penghasilan, dari sisi mereka usia, dari segala macamnya ya, itu dilihat nanti gitu. Jadi ada proses, karena proses 6 bulan itu seperti itu gitu, harus dijamin dulu. Iya, karena hak mereka, hak 6 bulan asuhnya. dianggap cukup ya Pak ya untuk melihat apakah memang Iya, ya bisa selamanya gitu misalnya dengan betul. anak tersebut. Anak tersebut betul. Oke. Wow. Terus apalagi ya Pak? Terus sih kalau ngomongin soal pengasuhan anak, karena itu dia Iya. anak kandung aja Pak, repot gitu Iya. ngebesarinnya. Itu tantangannya sebetulnya ya, bagi calon orang tua angkat itu saya sangat luar biasa ya, karena mereka dengan penuh ya, nanti dengan berbagai permasalahan kendala pada saat prosesnya juga kan, itu yang mengangkat anak kandung aja ada proses untuk Adaptasi Pak. adaptasinya ya, Baby blues baby teh zaman blues sekarang mah. apalagi itu gitu kan. Oke. Pak, kalau misalnya di apa ya, ada nggak Pak testimoni dari orang tua angkat gitu ya tentang gimana sih, mungkin mereka kayak apa, pengen dibagi mungkin pengalamannya seperti apa ya, emang rasanya jadi orang tua angkat, pernah ada testimoni gitu nggak Pak? Ada sih, ada yang testimoni. Pernah kami melakukan kampanye waktu bulan Oktober ya tahun lalu ya. Ada testimoni, mereka bertestimoni ya. Mereka ya, artinya mereka sangat apa namanya, bahagia juga ya, kaitan dengan rasanya punya buah hati ya, yang meredambakan selama mereka mau gitu ya, karena ada bermasalah. Itu juga testimoni, dan merasa terima kasih terhadap diberi kesempatan untuk mengangkat anak ya, dengan proses yang sesuai dengan aturan yang di pemerintah kayaknya gitu. Betul. Ada yang seperti itu juga, testimoni lah seperti itu. Mereka lebih ke bahagia untuk mengadop anak itu sebetulnya. Masya Allah, ganjarannya Pak ya. Iya. Bapak oke. Nggak terasa Pak, udah panjang banget nih kita ngobrolin soal orang tua asuh, bener ya? Iya. Terus kemudian anak-anak terlantar dan diterlantarkan. Pak, terakhir nih, ada himbauan nggak untuk Akang Teteh yang nonton Aji episode ini? Ya, kalau himbauan mungkin tadi ya, Akang Teteh tadi, mari kita pengasuhan dan pengangkatan anak ini diproses secara legal ya, di betul, kami harus secara legal gitu ya. Dan proses legalnya kami
selalu mengkampanyekan, mensosialisasikan dan mengajak ya, khususnya bagi anak-anak tadi yang terlantar ya, yang untuk memastikan anak itu menjadi ada di keluarga yang alternatif bagi anak yang terlantar itu. Saya kira itu ajakannya lah kepada Akang Teteh ya, untuk proses pengangkatan anak, pengasuhan anak secara legal yang diproses oleh kami di Dinas Sosial. Betul, jangan ragu, jangan bimbang gitu ya, kalau misalnya ada niatan untuk mengadopsi anak, bisa kunjungi untuk terserah apakah yayasan di sekitar tempat tinggal ataupun langsung ke Dinsos Jabar. Betul. Wow. Ya Kang Teteh, nggak terasa nih kita sudah banyak bahas tentang Ajib ini. Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Dinsos Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar, ikut bicara. Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.